Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Ucapan pujian dan syukur teruslah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, zat yang memiliki kesempurnaan di dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dan dalam segala yang Allah Subhanahu wa taala berbuat, yang dimana di dalam segala yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak di dalamnya. Fa'alul lima yurid, dialah yang Maha berkehendak, Maha mampu untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba adalah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi di antara mereka rezekinya di dunia, sehingga seorang hamba, seorang manusia tidak perlu takut siapa yang akan memberinya makan, siapa yang akan memberinya minum, siapa yang akan memberikannya rezeki di dunia. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menetapkan tentang rezekinya, dan tidak akan habis rezekinya melainkan apabila dia telah dijumpai oleh ajalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala takdir bagi para hamba-Nya. Namun di dalam rezeki yang diterima hamba tersebut, tentunya semuanya tidaklah sama. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya sehingga dia berada dalam kenyamanan dalam kehidupannya dunia, berada dalam kelapangan, memiliki harta yang melimpah, mudah untuk dia dapatkan, bisa mendapatkan segala apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia. Tempat tinggalkah, kendaraankah, makanankah, atau hal-hal lain, Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan baginya nikmat dunia. Di sisi yang lain, ada hamba-hamba Allah, ada manusia yang ternyata mereka mengalami kesulitan dalam urusan dunia, untuk mendapatkan makan sulit, untuk mendapatkan tempat tinggal sulit, untuk membeli pakaian bukan hal yang mudah bagi mereka. Kehidupan mereka berada dalam keterbatasan. Kehidupan mereka berada dalam kesulitan dalam segi ekonomi. Namun semua itu tetaplah berdasarkan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki di antara para hamba-Nya, bukan karena Allah mencintai. Allah memberikan harta kepada siapa yang Allah kehendaki, baik Allah mencintainya ataupun Allah tidak mencintainya. Adapun keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka bagi seorang hamba yang beriman, keadaan yang sulit dalam menghadapi kehidupan dunia bukanlah sebuah penghalang baginya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah penghalang baginya untuk lambat di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta-harta maupun anak-anak kita, namun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, dalam rangka memberikan tasliyah, memberikan hiburan dan penyemangat di dalam terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun
kita mengalami kesulitan ekonomi, meskipun kita mengalami kesulitan dalam kondisi-kondisi kehidupan kita di dunia, maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab di sini yang memberikan judul Bab Fadli Dha'afatil Muslimin wal Fuqara al-Khamilin. Bab tentang keutamaan kaum lemah dari kaum muslimin, tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, dan juga para fuqara'nya mereka dan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Bab keutamaan orang yang lemah, orang yang sulit dalam kehidupan dunianya, tidak mendapatkan kesenangan dunia, sulit dalam ekonominya, sulit dalam mencari nafkah, terbatas untuk bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Namun ternyata mereka adalah orang yang memiliki keutamaan jikalau mereka menyertainya dengan sifat yang mendatangkan keridhaan Allah SWT. Maka dalam rangka tasliyah, dalam rangka memberikan hiburan bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa kesulitan dalam urusan dunia, maka beliau bawakan bab ini dengan menyertakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang tidaklah merupakan suatu hal yang menghalangi dari ketakwaan ketika seorang itu sulit di dalam mendapatkan rezekinya. Maka kita masuk pada bab ini, pertemuan pagi hari yang bahagia ini, dalam rangka kita tentunya mengetahui keutamaan hal tersebut dan juga memberikan tasliyah kepada diri kita tatkala kita dalam kondisi yang memang sulit untuk bisa memenuhi kehidupan di dunia. Karena tidak semua orang mudah untuk mendapatkan kebutuhannya di dunia. Tidak semua orang kemudian dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari di dunia. Ada kalanya orang yang mungkin dalam sekian hari dia hanya bisa merasakan kenyang beberapa hari saja. Ada yang mungkin tidak pernah merasakan kenyang dalam makan. Ada yang mungkin sulit untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, entah tempat tinggalnya, entah pakaiannya, entah untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka mari kita baca tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang hal ini, yang menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut tidaklah menghalangi kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Wasbir nafsak, dan sabarkanlah dirimu. Sabar, Allah SWT perintahkan kita untuk bersabar, mensabarkan diri kita. Karena yang namanya as-sabr adalah habsun nafs, mengekang jiwa, mengekang diri kita, mengekang diri kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. As-sabr ala taqwa ala taatillah wa an maksiatillah, dan bersabar mengekang diri kita agar kita mengerem diri kita agar tidak melakukan kemaksiatan. Wasabru fi qadarillah, dan juga bersabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, baik itu kesulitan ekonomi, sakit, kondisi yang sulit, merasa terancam, tidak aman. Itu adalah sebuah hal-hal yang dimana kita diperintahkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, wasbir nafsak, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabbmu
berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di malam hari. Di pagi hari, di awal hari dan di awal malam. Itu di pagi dan petang. Dalam ayat ini Allah SWT merintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bersama kaum mukminin meskipun kondisi mereka itu para fuqara. Kita dapati kebanyakan kaum muslimin yang mereka menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan du'afa, dari kalangan para fuqara, orang-orang yang mereka tidak memiliki kesenangan-kesenangan dunia, orang-orang yang mereka memiliki keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan mereka di dalam urusan dunia. Kenapa demikian? Kenapa pada umumnya seperti itu? Kenapa pada umumnya orang-orang yang lebih mudah untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasulnya adalah dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang yang fuqara, orang-orang yang lemah, yang sulit dalam mendapatkan kehidupan dunia? Karena mereka tidak terlalu tersibukkan dengan dunia. Beda dengan orang yang Allah SWT bukakan baginya pintu dunia, memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, kedudukan yang mulia di mata manusia, dilapangkan hartanya, maka banyak di antara manusia dengan sebab hal tersebut terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunaikan hak-hak Allah di dalam harta yang diberikan kepada mereka. Tidak menunaikan hak-hak Allah di dalam kedudukan-kedudukan yang mereka dapatkan di dunia. Terlena mereka dengan dunia. Maka kebanyakan yang lebih mudah untuk memenuhi panggilan dan seruan Allah SWT dan Rasulnya adalah dari kalangan para du'afa. Dan itulah yang terjadi di awal-awal dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada dari kalangan budak, ada dari kalangan orang-orang yang mereka tidak terpandang di masyarakatnya ketika itu, sehingga ketika disiksa, ketika dipersulit, ketika dipojokkan mereka oleh orang-orang kafir yang memiliki kedudukan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang membela, tidak bisa untuk menyelamatkan diri mereka, menebus diri mereka saja tidak bisa. Lihat bagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa oleh tuannya. Lihat bagaimana Ammar bin Yasir beserta keluarganya disiksa karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kondisi yang demikian Allah SWT perintahkan kepada Nabi yang mulia SAW, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tetap sabarkan dirimu untuk tetap bersama mereka, hamba-hamba Allah yang mereka beriman, bertakwa kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah di pagi dan petang, meskipun kondisi mereka bukan orang-orang yang memiliki dunia, bukan orang-orang yang bisa menguntungkanmu dalam urusan dunia. Karena di dalam pertemanan, dalam persahabatan kita dunia ini, secara tabiatnya manusia senang untuk berteman, bersahabat, akrab kalau dia bisa mendapatkan keuntungan dari teman. Tapi dari orang-orang yang kondisinya du'afa, apa yang bisa didapatkan dari mereka? Yang ada malah setiap hari melihat kondisi yang sulitan. Bahkan ada kalanya harus membantu mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang mulia untuk tetap bersama mereka, bersabar, karena butuh kesabaran bersama orang-orang yang demikian. Bahkan butuh kesabaran ketika mendapatkan kondisi yang demikian. Yuriduna wajhah, di mana orang-orang tersebut meskipun mereka dari kalangan para fuqara, kalangan para masakin, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Yang namanya berdoa, ad-doa, ada kalanya doa masalah, doa dengan mengangkat tangan. Ada kalanya doa dimaksudkan juga adalah ibadah. Karena orang yang beribadah itu sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sedang sholat, sebenarnya dia sedang berdoa. Sejak dia takbir sampai dia salam, sebenarnya dia sedang berdoa. Orang sedang berpuasa, sebenarnya dia berdoa. Karena makna doa adalah meminta. Dan orang yang dia menjalankan ibadah, melakukan sebuah ibadah dengan perbuatannya, anggota tubuhnya, maka dia sedang meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu dibagi para ulama
jadi dua. Ada du'aul mas'alah, doa dengan lisan, meminta dengan lisan, ya Allah berikanlah saya ini, ya Allah kabulkanlah permohonan saya ingin ini, saya ingin itu. Itu namanya doa bil lisan. Yang kedua, doa tidak dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Yaitu ketika dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia sedang meminta, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kedua-duanya. Allah perintahkan kita untuk melakukan kedua-duanya, baik doaul masalah maupun doaul ibadah. Maka Allah jelaskan di sini, mereka yaitu orang-orang yang Nabi SAW diperintahkan untuk tetap bersama mereka, untuk tetap mau bersama mereka, dan tidak perlu Nabi SAW melihat kepada orang-orang selain mereka yang meskipun memiliki dunia namun tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala ta'du aynaka anhum." Jangan kau berpaling dari mereka. Jangan berpaling dari kalangan para du'afa dikarenakan kelemahan mereka. Dikarenakan mereka tidak memiliki dunia, jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Karena kan engkau menginginkan dunia. Turidunal hayata dunia. Wala tattabi' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan sekali-kali engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ada pun orang-orang yang mereka memiliki dunia, tapi ternyata mereka tidak bertakwa, beriman kepada Allah SWT. Tidak perlu engkau melihat kepada mereka, tidak perlu engkau merasa takjub dengan apa yang mereka miliki, karena sesungguhnya mereka itu diuji dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Dan jangan engkau arahkan pandanganmu, itu jangan melirik, gak perlu merasa takjub, gak perlu merasa senang melihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kembang dunia, mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kembangnya dunia. Itu perhiasan-perhiasan dulu, harta yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang begitu bagus. Tidak perlu kau melirik kepada mereka dalam urusan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menguji mereka. Linaftinahum fihi, kalian menguji mereka. Maka di dalam mencari teman, mencari sahabat, maka yang jadi acuan kita, menjadi tolak ukur kita bukan dalam urusan dunia, bukanlah karena dia memiliki dunia atau tidak, bukanlah karena dia memiliki kenikmatan dunia atau tidak, namun yang menjadi tolak ukurnya adalah ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru kalau kita semakin sering melihat kenikmatan dunia, itu akan melalaikan kita. Makanya Allah larang kita, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan jangan engkau arahkan pandanganmu kepada apa yang kami berikan kepada mereka, nikmat-nikmat yang merupakan kembang-kembang dunia. Kenapa dikatakan kembang? Zahra itu kembang, bunga. Kenapa dikatakan kembang dunia? Kalau kita melihat tanaman sudah mulai muncul kembangnya, bunganya, indah rasanya. Ya, pohon itu kalau ada kembangnya indah kan, dibandingkan yang tidak memiliki kembang untuk membuat keindahan. Tapi yang paling cepat berguguran itu apa? Kembang. Tidak akan bertahan, terus hilang, berguguran, lama-lama layu, berguguran. Begitu juga kenikmatan dunia, harta yang melimpah, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah. Suatu saat semua itu pun akan ditinggalkan. Suatu saat semua itu pun tidak akan berguna bagi orang yang memilikinya kalau dia tidak menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah melarang kita, wala tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan Allah jadikan permisalan adalah kembang dunia. Kembang zahratal hayatid dunya. Linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Karena kita itu diuji. Orang yang sedang dalam kondisi yang sulit, mereka diuji dengan kondisi mereka. Orang yang Allah berikan kelapangan, kemudahan dalam dunianya, Allah pun menguji mereka. Apakah mereka mampu untuk menunaikan hak Allah di dalamnya? Semua adalah ujian bagi manusia. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi yang mulia untuk jangan memalingkan diri dari orang mereka menginginkan keridhaan rohnya, meskipun kondisi mereka adalah bukan orang-orang yang memiliki dunia. Jangan terlalu berharap urusan dunia kepada manusia. Kenapa? Allah SWT tegaskan dalam akhir ayat tersebut, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Karena rezeki yang ada di sisi Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Apa rezeki yang ada di sisi Allah? Apa rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Rezeki yang Allah berikan di dunia ini adalah iman. Itu adalah rezeki. Rezeki itu jangan dianggap rezeki itu adalah harta saja. Tidak. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah rezeki yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya yang Allah ridai. Maka ketika seorang dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan rezeki yang begitu besar, yang lebih berharga dari sekedar rezeki harta dunia. Yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut rezeki harta darinya, sulit dia dalam mendapatkan harta, tapi dia mendapatkan keimanan cukup bagi dia. Barang siapa dia sudah mendapatkan imannya, mendapatkan nikmat keimanan, maka cukuplah baginya untuk bisa mendapatkan modal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Belum lagi rezeki di akhirat yang Allah SWT karuniakan bagi hamba-hambanya yang beriman, yaitu surga. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat yang berikutnya, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu itu untuk salat dan bersabarlah dalam menunaikan salat tersebut. Maka kita pun diperintahkan untuk mengajak keluarga kita untuk mengerjakan salat. Allah SWT perintahkan, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis salat, untuk mengerjakan salat. Merintahkan salat bukan hanya sekedar sana salat. Tidak. Tapi merintahkan keluarga salat, merintahkan istri dan anak-anak salat, yaitu mengajarkan mereka juga tentang tata cara salat. Bagaimana memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi kewajiban-kewajibannya, bagaimana mereka melakukan sunnah-sunnah di dalam ibadah salat yang mereka tunaikan. Maka perintah agar kita merintahkan keluarga salat, juga perintah agar kita mengajarkan kepada mereka tata cara salat. Makanya Allah tegaskan wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar dalam menunaikan salat, sabar dalam memerintahkan keluarga untuk mengerjakan salat. Harus sabar terus, berkesinambungan. Jangan hanya karena sekali dua kali diperintahkan enggak mau salat, ya udah laksana enggak usah salat. Tidak demikian. Ajarkan terus. Kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, sebagaimana kita pun diperintahkan untuk menjauhi neraka. Maka dalam ayat yang mulia tadi, dalam dua ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang tidaklah mengapa ketika engkau hanya memiliki teman-teman yang mereka termasuk orang-orang du'afa, orang-orang lemah, asalkan mereka hamba-hamba yang bisa bertakwa dan mengajakmu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu engkau palingkan pandanganmu tidak perlu engkau arahkan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka hanya bersenang-senang dalam urusan dunia dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apa yang Allah karuniakan kepada mereka. La nas'aluka rizqa, Allah SWT, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzuquk. Lihat di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan
nahnu narzuquk, karena yang memberikan rezeki itu kami yang memberikan rezeki kepadamu, bukan manusia. Maka seandainya orang-orang yang mereka memiliki dunia, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, mereka mengabaikanmu, mereka tidak membantumu, menjauhimu, maka sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan, bukan manusia. Maka Allah SWT di sini pun memberikan tasliyah berikutnya, hiburan berikutnya, meyakinkan bahwasanya tidak perlu khawatir, karena ada kalanya orang itu takut kehilangan teman yang bisa memberikan manfaat dalam urusan dunia. Akhirnya dia ikut-ikutan terus. Akhirnya semakin ikut terseret dalam kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pada umumnya demikian. Kenikmatan dunia banyak melalaikan manusia. Jangankan orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, orang yang cuma melihat kenikmatan ada pada diri orang lain saja bisa menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapati orang-orang yang dia menyaksikan, oh si fulan punya ini, fulan punya ini, fulan punya itu, oh fulan ini rumahnya begini, fulan kendaraannya demikian, hartanya sekian. Sibuk dia melihat harta orang lain, mendengarkan informasi kekayaan orang lain, padahal tidak memberikan manfaat buat dia. Dibagi juga enggak, cipratan juga enggak, ada cuma nontonin saja. Dan inilah bahaya. Dan sekarang waliyahulillah, ada orang-orang justru mempertontonkan kekayaannya, mempertontonkan mereka memiliki dunia, yang menjadikan kaum muslimin semakin melihat kepada dunia. Maka Allah SWT peringatkan dalam ayat ini, wala tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Satu ayat yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita adalah janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada apa yang kami berikan kepada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak manfaatkan kenikmatan dunia tersebut dalam ketakwaan. Tidak perlu engkau lirik, biarkan saja, karena sesuatu yang sirna, ibarat kembang yang mungkin ketika dia sedang bermunculan indah memang bagi orang yang melihatnya indah, tidak mau memalingkan pandangan. Tapi kalau sudah berguguran, orang pun sudah tidak akan menghargainya. Linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Karena sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa keimanan di dalam hati mereka, ketakwaan di dalam diri mereka, dan juga janji surga yang Allah berikan kepada mereka kelak di akhirat, khairun, lebih baik dan lebih bertakwa. Maka tetaplah bersama mereka, tetaplah bersama para orang-orang yang lebih memprioritaskan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Ini sebuah tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum, demikianlah seharusnya kita memandang kehidupan dunia ini. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan kenikmatan dari kenikmatan dunia, beliau melihat kenikmatan di antara kenikmatan dunia di hadapan beliau, maka beliau katakan, innamal 'aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Jadi enggak perlu terlena dengan dunia, enggak perlu terlena dengan orang-orang yang ternyata Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Oh, si fulan punya ini, si fulan punya itu, saya belum. Enggak perlu. Gak perlu kemudian dia merasa kalah dengan apa yang Allah berikan dari dunia. Kalau dia merasa tidak bisa melakukan ketaatan seperti yang dilakukan orang-orang yang Allah berikan dunia, tidak mengapa. Seperti para sahabat pernah mengadukan kepada Nabi SAW. Mereka katakan, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusuri bil ujur. Ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah mendahului kami dalam mendapatkan pahala, bukan dalam meraih dunia, bukan. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim.
Mereka sholat seperti kami pun sholat, puasa seperti kami pun puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami gak bisa. Baru seperti itu merasa sedih gak apa-apa. Tapi kalau merasa sedih karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya segini-gini saja apa yang kita dapatkan. Dia enak sekali, tidak capek untuk mendapatkan dunianya, datang dunianya begitu mudah. Memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah, bisa membeli apa yang dia inginkan. Bukan itu yang menjadi tolak ukur kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu didapat bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan kekayaan. Namun kebahagiaan itu didapat dengan ketika seorang memiliki kekayaan di dalam hatinya. Innamal ghina ghinan nafs, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kekayaan hati diwujudkan dengan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam urusan dunianya, dan dia merasa bahagia atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan ke dalam hatinya. Ayat yang perlu kita renungkan dan terus kita renungkan, terlebih ketika kita dihadapkan kepada kondisi yang sulit dan melihat orang-orang di sekitar, melihat orang lain, mereka mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Adapun dari dalil yang berikutnya dari sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Haritsah bin Wahab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Maukah aku beritahukan kalian kepada para penghuni surga, yaitu kebanyakan kondisi para penghuni surga, bagaimana kondisinya di dunia. Para penghuni surga ketika di surga mereka mendapatkan kenikmatan, tapi ketika di dunia gimana kondisi mereka? Orang-orang seperti apa mereka? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhaifin mutadhaif, setiap orang yang lemah. Lemah di sini maksudnya memiliki kekurangan dalam hartanya. Dhaif, lemah untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, tidak sanggup, tidak memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ima karena sedikitnya harta yang dia miliki, ima karena keterbatasan kemampuannya untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Terbatas dia, cara berpikirnya, cara berpikir bisnisnya terbatas. Gak tahu gimana cara mencari harta yang banyak, gak tahu dia hanya bisa berdagang yang sederhana. Gak memiliki kecerdasan yang lebih, tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengelola apa yang ada di tangannya untuk bisa dikembangkan, diinvestasikan. Sekarang kan itu butuh ilmu. Orang ingin mendapatkan dunia pun butuh ilmu. Tidak semudah itu. Kemudian berdagang pun butuh ilmunya berdagang. Kita berdagang asal dagang saja, buka lapak. Tidak seperti itu. Butuh mensurvei dulu tempatnya strategis, tidak, modalnya menghitungnya tepat, tidak, bagaimana mencari strategi bisnis yang tepat, belum lagi persaingan dengan pedagang yang lain. Namun ada orang-orang yang ternyata dia tidak mampu untuk berpikir ke sana, sehingga yang dia dapatkan terbatas saja. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kullu dhaifin mutadhaif, setiap yang lemah karena tidak memiliki kedudukan yang tinggi di mata manusia, lemah karena tidak memiliki harta. Intinya kebanyakannya adalah seperti itu kondisi mereka di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu memikirkan tentang dunia. Mereka sudah dapat untuk makan sehari cukup. Mereka lebih mementingkan urusan akhiratnya, sehingga tidak terlalu berkecimpung dalam urusan dunia begitu mendalam. Mereka lah calon-calon penghuni surga.
Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Dan orang ini kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu, niscaya Allah wujudkan sumpahnya tersebut. Kenapa? Karena ketika dia bersumpah, tujuannya adalah untuk sebuah kebaikan yang akan dia lakukan. Sumpah yang dia ucapkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan sumpah dari orang yang dimana dia menginginkan kebaikan dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan wujudkan sumpah. Ala ukhbirukum bi ahli nar, dan maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sifatnya para penduduk neraka, yaitu sifat mereka di dunia. Kullu utuwin jawadin mustakbir, yaitu setiap orang yang dia utul, dia meninggikan hatinya. Jawad, setiap orang yang memiliki sifat kasar, keras hatinya. Mustakbir, orang yang dia menyombongkan diri. Orang-orang yang sombong dari mengikuti kebenaran. Karena kesombongan itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu bukan hanya merendahkan manusia, bukan. Ada kesombongan yang lebih parah, yaitu ketika dia menyombongkan diri, merasa tidak butuh kepada kebenaran. Kan orang sombong itu dia merasa dirinya sudah memiliki apa yang tidak ada pada orang lain. Ada kalanya orang itu di hadapan manusia dia memiliki sifat rendah hati. Dia tidak merasa berbangga di hadapan manusia. Tapi ketika dia diajak untuk kepada kebenaran, diajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mau menerima. Maka itu sebenarnya kesombongan. Kenapa itu dikatakan sombong? Saya tidak membanggakan diri di hadapan manusia. Tapi ternyata dia tidak mau menerima kebenaran. Karena sombong itu adalah merasa dia tidak butuh kepada apa yang ada di orang lain. Sombong itu adalah dia merasa sudah memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ketika seorang dia menolak kebenaran, dia merasa bahwa kebenaran itu sudah ada pada dirinya, nggak perlu lagi dikasih hidayah, nggak perlu lagi untuk kemudian dinasihati oleh orang lain. Nasihatnya sudah banyak dalam diri dia, nggak perlu dia untuk menerima nasihat dari orang lain. Itulah kesombongan. Batarul haq wa ghamdun nas, ketika dia menolak untuk kebenaran dan merendahkan manusia. Maka di antara sifat orang-orang yang akan masuk dalam neraka adalah mereka memiliki kesombongan tersebut. Di samping mereka memiliki sifat jawad, sifat yang kasar, keras, menyombongkan diri, dan mereka bakhil, kikir untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya sifatnya para penghuni surga, kebanyakannya para penghuni surga itu berasal dari kalangan al-du'afa, orang-orang lemah, dari kalangan para fuqara. Karena kondisi mereka yang lemah di dunia, keterbatasan mereka di dunia untuk mendapatkan urusan dunia, menunjukkan bahwasanya mereka tidak terlalu mementingkan dunia. Syaratnya apa? Syaratnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sudah sulit mendapatkan kehidupan dunia, tidak mau pula bertakwa. Maka itu adalah musibah di atas musibah, kesengsaraan di atas kesengsaraan. Sudah sengsara di dunia, nanti di akhirat juga sengsara. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan di dunia ini dan memberikan kepada kita kebaikan di akhirat dalam semuanya. Selanjutnya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mar rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang dia melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang duduk di samping beliau, ma ra'yuka fi hada? Gimana menurutmu tentang orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa.
Demi Allah, orang yang tadi lewat, ini termasuk orang yang terkemuka di kalangan manusia, yaitu orang yang memiliki kedudukan tinggi dia. Demi Allah, orang ini kalau dia melamar seorang wanita nggak akan ditolak. Ini kedudukan yang tinggi, terkemuka dia. Wa in syafa'a an yusyaffa. Kalau dia memberikan rekomendasinya nggak akan ditolak. Kita biasa minta rekomendasi kepada orang yang memiliki kedudukan, orang penting, baru kita minta rekomendasi. Tapi kalau orang nggak dikenal, ngapain kita minta rekomendasi? Orang dia aja nggak dikenal, nggak akan didengar. Maka kalau dia memberikan syafaatnya sudah pasti diterima, rekomendasinya sudah pasti diterima. Fasakata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diam mendengar komentar orang yang beliau tanya tadi. Thumma marra rajulun akhar. Kemudian ada orang lain yang lewat. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya lagi kepada orang tadi, sahabat yang berada di sebelah Nabi SAW. Ma ra'yuka fi hada? Sekarang gimana menurutmu tentang orang ini? Ini bukan ngomongin orang. Rasul saya ingin mengajarkan kepada sahabat tentang sifat orang yang mulia, bukan ingin sekedar gibahin orang. Nabi SAW yang bertanya kepada si fulan ini. Faqala ya Rasulullah, hadha rajul min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini orang fakir. Orang ini termasuk dari kalangan para fuqara. Hadha hariyun in khataba an la yunkah. Kalau dia melamar perempuan enggak diterima. Karena biasanya tentunya wanita pun akan melihat bagaimana kondisi orang yang melamarnya. Gimana nanti kalau dia sudah menikah, bisa tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini orang fakir, sulit ekonominya, tidak dikenal di kalangan manusia. Wa in syafa'an la yusyaffa. Kalau dia berikan rekomendasi, seandainya dia menjadi syafaat, enggak akan diterima syafaatnya. Enggak dikenal oleh orang. Orang ini menunjukkan orang yang sangat lemah sekali. Tidak dikenal, fakir, kondisinya terbatas. Wa in qala la yusma' liqawli. Dan kalau dia ngomong, enggak akan ada yang mau dengar, diabaikan orang ini. Orang ini seolah-olah tidak ada di tengah-tengah mereka, karena orang ini orang yang tidak terpandang, tidak dilirik sedikit pun oleh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada khairun min mil'il ardi mithli hada." Orang ini lebih baik dibandingkan seisi bumi yang seperti ini. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya meskipun dalam urusan dunia seorang itu mungkin tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki kedudukan di mata manusia, tidak memiliki harta yang bisa memenuhi kecukupannya. Namun kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Maka tidak perlu bersedih dengan kondisi yang sulit. Justru dengan kondisi yang sulit akan menjadikan kita untuk mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun tidak selalu. Kadang ada orang yang mereka dapatkan kesulitan itu justru menjadi hal yang menghalangi dia dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah dunia ini ada kalanya berupa kenikmatan, ada kalanya berupa kesulitan. Tidak selalu orang yang mendapatkan kenikmatan dunia kemudian dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selalu orang yang diberikan ujian berupa kesulitan dia pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi acuan utamanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang nikmat dunianya, bukan tentang kesulitan dunia. Selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan nikmat yang besar. Maka sebaik-baik harta apabila harta tersebut berada di tangan orang yang soleh. Karena kalau harta Allah Subhanahu wa taala jadikan di tangan orang yang soleh, dia akan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dia akan menggunakan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta berada di tangan orang yang soleh,
orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu hanya akan menjadi malapetaka baginya. Dan begitu juga kefakiran. Kefakiran itu akan menjadi hal yang tidak akan memudaratinya kalau apa? Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya ketakwaan dan pentingnya lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Kita berusaha mencari dunia, kebutuhan kita agar kita tidak bergantung kepada orang lain. Namun kalaupun sebatas itu yang bisa kita dapatkan, maka tentunya hal itu tidaklah menjadikan kita kendur dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya akan datang kelak pada hari kiamat seorang yang dia gemuk badannya, besar badannya. Namun ketika dia ditimbang yaitu di mizan, timbangan yang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan kelak pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan manusia. Maka ternyata berat badannya yang besar tersebut, berat badannya yang seperti itu tidaklah bisa menandingi sayap nyamuk. Sayap nyamuk berapa gram? Bisa kita timbang. Timbangannya juga timbangan yang seperti apa untuk bisa mengukur beratnya sayap nyamuk. Nah, ternyata tidak bisa menandingi, tidak bisa menyamakan beratnya sayap nyamuk. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang menjadi tolak ukur di sini bukanlah dunia. Dari mana kita dapatkan faedah tersebut? Karena biasanya orang-orang yang mereka mementingkan urusan dunia, mereka mementingkan urusan fisiknya, badan, gemuk badan, berat badannya mereka perhatikan. Beda dengan para fuqara yang biasanya karena sulit kehidupan mereka, kurus, berat badannya kurang. Meskipun bukan jadi tolak ukur juga, gemuk itu berarti orang itu nikmat terus, enggak juga. Tapi kebanyakan seperti itu. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwa kelak akan datang pada hari kiamat seorang yang gemuk badannya, namun ternyata berat badannya tersebut tidak bisa menandingi sayapnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak perlu terlalu mementingkan atau tidak dibolehkan menjadikan dunia ini adalah prioritas kita. Yang menjadi prioritas kita adalah akhirat. Yang kalau seandainya kita sudah mendapatkan akhirat, maka tidak perlu khawatir dunia itu hilang dari tangan kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak perlu khawatir seorang itu kehilangan dalam urusan dunianya ketika dia berusaha untuk menggapai akhlak yang baik, berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT, berusaha untuk mendapatkan harta yang halal. Maka tidak perlu dia khawatirkan dunia yang lari dari tangannya. Satu hadis lagi yang menunjukkan tentang pentingnya ketakwaan dibandingkan perkara dunia. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga beliau mengabarkan bahwasanya dahulu ada seorang perempuan hitam yang dia sering menyapu masjid. Perempuan ini disebutkan perempuan yang hitam. Maka bisa jadi perempuan ini bukan berasal dari bangsa Arab kayak itu, sehingga dia kurang diperhatikan. Fafaqadaha Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak melihat lagi perempuan tersebut, karena biasanya dia ada menyapu masjid, membersihkan masjid. Ini keutamaan juga membersihkan masjid. Entah membersihkan dia sendiri yang bersihkan atau dia yang
menyuruh orang untuk membersihkan. Intinya dia memperhatikan kebersihan masjid. Nabi SAW ketika itu sudah tidak melihat lagi wanita ini. Faqalu, maka beliau bertanya kepada para sahabat, mana wanita tersebut? Faqalu mata. Maka para sahabat mengabarkan dia sudah meninggal. Wanita yang sering menyapu masjid Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah nggak tahu, berarti nggak dikabarkan oleh para sahabat. Kenapa nggak dikabarkan oleh para sahabat? Ya karena mereka anggap bukan orang penting. Siapa dia harus dikabarkan informasi meninggalnya kepada Rasulullah SAW? Bukan siapa-siapa, nggak perlu dikabarkan. Mereka berpikir demikian. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, afala kuntum adantumuni, kenapa tidak kalian kabarkan kepadaku? Faka'annahum sagharu amroha, yaitu seolah-olah mereka itu memang menganggap wanita ini nggak ada kepentingan lah harus dikabarkan kepada Nabi SAW. Padahal apa? Orang ini memiliki jasa yang besar, membersihkan masjid Rasulullah SAW. Faqala dalluni ala qabri, maka Nabi SAW mengatakan tunjukkan kuburannya kepadaku. Fadalluhu fasalla alayya, maka mereka menunjukkan kuburannya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sholat, yang menunjukkan bolehnya mengerjakan sholat jenazah di kuburan. Boleh sholat jenazah di kuburan, dan boleh juga untuk mengulang sholat jenazah meskipun sudah disolatkan sebelumnya. Kalau seandainya ada orang yang dia memiliki kedekatan kemudian belum mensolatkan, sudah terlanjur dikuburkan, ya tidak mengapa kemudian datang ke kuburannya kemudian sholat di kuburan. Sholat jenazah, bukan sholat yang lainnya. Karena sholat jenazah tidak butuh kepada rukuk dan sujud, tidak mengapa dia sholat di kuburan tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal qubur, kuburan-kuburan ini, yaitu kuburan-kuburan yang berada di sekitar ini dipenuhi dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah meneranginya tatkala aku mensolati mereka, yaitu aku mendoakan mereka. Yang menunjukkan tentang keutamaan wanita ini. Yaitu wanita ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburannya untuk mensolatinya. Padahal tentunya sudah disolatkan oleh para sahabat. Karena dia meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, sudah disolatkan. Hanya saja para sahabat tidak mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk ikut mensolatkan mereka, menunjukkan bahwasanya wanita ini memiliki keutamaan meskipun dia hanya seorang perempuan yang berkulit hitam dan dia hanya menyapu masjid. Amalan yang dia lakukan yang paling menonjol hanya menyapu masjid. Ini menunjukkan juga tentang keutamaan orang yang membersihkan masjid dan menjaga kebersihan masjid, merawat masjid, memberikan perhatian kepada masjid. Apa yang dibutuhkan masjid maka dia sumbangkan, apa dia berikan, dia fasilitasi kebutuhan masjid. Masjid kurang nyaman, dia datangkan hal-hal yang bisa memberikan kenyamanan dalam masjid. Hal yang seperti merupakan sebuah amalan yang utama, meskipun hanya dengan sekedar merawat masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari terlena dengan urusan dunia. Karena sesungguhnya dunia ini tidaklah lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan apa yang Allah SWT berikan bagi orang-orang yang beriman di surga. Khani wa fillah azan yang muyakum. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan keutamaan orang-orang lemah dan fuqara dari kalangan kaum muslimin. Silakan kalau ada yang